Dan malam hari ini kita akan belajar tentang pohon. Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa segala sesuatu ada dasarnya. Ketika kita melihat bahwa Abraham, imannya bukan suatu iman yang dimiliki dengan tiba-tiba. Sama seperti kita semua tidak tiba-tiba percaya kepada Tuhan yang hidup, walaupun mungkin dari lahir kita sudah percaya. Tetapi sesungguhnya kepercayaan kita adalah suatu iman yang terus bertumbuh. Dan di dalam pertumbuhan iman itu ada Roh Kudus, ada Tuhan yang turut campur dalam kehidupan kita. Laksana tanaman, iman itu bertumbuh dari benih, bertumbuh menjadi besar dan menjadi pohon rindang. Dan pohon rindang itu dapat menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk lain, dan juga pohon yang lebat menghasilkan buah, dan tentulah buah yang lebat sangat berguna bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Tuhan menginginkan kita semua seperti pohon yang hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdiskusi, kita akan menikmati kebenaran-kebenaran dari Ibrani mengenai pohon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak perlu ditulis ulang. Sekali lagi quote ini saya angkat. Alkitab perlu berulang-ulang dibaca, dan ketika kita berulang-ulang membacanya, ada yang baru, ada yang luar biasa di sana. Itu adalah quote dari Dr. Elie Lysorkin Eschenberg, profesor dari Israel Bible Center. Dan menjadi kekuatan bagi kita semua, sebab Allah kita adalah Allah setiap hari baru. Setiap hari selalu menguatkan jalan-jalan hidup yang luar biasa. Malam hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah ilmu pengetahuan yang disebut antropomorfik. Apa itu antropomorfik? Alkitab kita ini ternyata penuh dengan ilmu hermeneutik, homiletik, banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin memperkenalkan yaitu antropomorfik. Apakah itu antropomorfik? Sebuah ilmu atau sebuah kemampuan dari setiap human being, manusia, di mana kemampuan itu dapat menggambarkan atau dapat menganggap sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Allah, tentang divine, tentang keilahian yang misteri, dan dapat dianggap dan dikorelasikan memiliki wujud manusia atau atribut manusia. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lagi ada di Batam hari ini, dan kemarin saya ada di Kuala Lumpur bersama Pak Johannes dan Pak Ambros. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menjamah kita, Tuhan melawat kita. Dan Tuhan juga bisa melawat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan tangannya dia bisa menjamah saya yang di Batam, menjamah Anda semua dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi seolah-olah, apakah tangan Tuhan itu banyak? Dia ada di sana banyak kan? Nah, kita ini selalu membutuhkan, membayangkan Tuhan itu sama seperti manusia. Tetapi ternyata Tuhan itu more higher than human. Tuhan itu
lebih tinggi daripada manusia, sebab Dia adalah segalanya, sumber segala-galanya. Kita tidak bisa mengimage-kan Dia. Kita tidak bisa mewadahi Tuhan dalam image dan pola kita. Tetapi ketika kita menggambarkannya, ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan menjamah kita, ketika kita memanjatkan permohonan seolah-olah Dia mendengar, seolah-olah Dia punya telinga seperti manusia, itulah adalah anthropomorphic. Juga ketika kita melihat bahwa Tuhan melihat setiap keadaan kita, melihat saya yang di sini, melihat Bapak Ibu yang ada di Jakarta, yang ada di Irian, emang mata Tuhan banyak tertempel di mana-mana. Begitu mengerikan ya, kalau punya Allah yang punya mata di mana-mana. Oleh sebab itu, Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita lukiskan. Tetapi luar biasanya, Allah yang tidak terlukiskan itu mengambil wujud manusia, berinkarnasi, menjadi wujud manusia. Bisa kita jamah, bisa kita ajak bicara, bisa mengerti kondisi keadaan kita. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Supranaturalisme yang menganggap ciri-ciri manusia berasal dari yang bukan manusia. Setiap manusia, walaupun dia tidak mengenal Yesus ataupun punya Allah, tapi mereka selalu tahu bahwa ada penguasa-penguasa di suatu tempat. Sehingga kita bisa menjumpai orang-orang membuat patung-patung berhala. Di Bali banyak sekali patung-patung di sana. Dan di banyak tempat juga punya patung-patung. Bagaimana mereka membuat patung itu adalah bagaimana mereka bisa mengapresiasikan apa yang tidak kelihatan ke dalam wadah dan pemikiran yang kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah anthropomorphic, bahasa yang digunakan di dalam Alkitab. Contohnya banyak sekali, dan hari ini saya akan sedikit mengungkapkan kepada Bapak Ibu bagaimana Alkitab mempunyai jenis ilmu anthropomorphic ini. Kita juga akan belajar tentang ikonografi. Apa itu ikonografi? Gambar atau simbol tradisional atau konvensional yang diasosiasikan dengan suatu objek, khusus untuk subjek agama atau legenda. Ketika para penyembah-penyembah berhala atau orang-orang yang punya dewa-dewa, mereka bikin ikon-ikon dewanya. Dewa laut dilambangkan, mereka punya lambang. Dewa matahari dilambangkan dengan suatu lambang. Mereka bentuk patung itu. Dan demikianlah pula kita. Bagaimana dengan Allah yang hidup itu? Apakah Allah punya banyak mulut? Apakah Allah punya banyak mata? Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi apabila kita bisa bertemu merasakan Allah, membayangkan di dalam hati kita, itu namanya anthropomorphic dan ikonografik. Ikon adalah penggambaran dan anthropomorphic ini seperti filosofi yang ada di dalamnya. Kita akan melihat lebih jauh malam hari ini. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah hafal mati bahwa Tuhan pada mulanya di Taman Eden memberikan keputusan ada 2 pohon yang ada di tengah-tengah itu. Satu adalah pohon kehidupan dan satu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Sekarang apa sih makna pohon? Sekarang apa sih perspektif semitik
atau cara pandang Ibrani atau bahasa Ibrani tentang pohon. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ketika Anda mengetahui maksud dari penulis Alkitab, apa yang terkandung di dalam makna pohon, Bapak Ibu akan sangat-sangat diberkati dan menjadi dasar. Sebab Alkitab adalah suatu berita ilahi yang ditulis beyond the time. Alkitab ditulis oleh orang-orang berbeda. Kejadian ditulis sendiri dari Taurat. Nanti ada lagi para raja-raja ditulis sendiri. Hakim-hakim, Mazmur, nabi-nabi, dan perjanjian baru. Bapak Ibu, mereka penulis Alkitab tidak pernah berjanji satu dengan yang lain. Tetapi di situ tercipta suatu koneksi dan korelasi. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu ingin memahami lebih lagi firman Tuhan, saya sampaikan bahwa ayat-ayat di dalam firman Tuhan tidak pernah berbenturan satu dengan yang lain. Alkitab kita saling menerangkan. Alkitab kita saling terkoneksi. Tidak pernah satu bagian bilang A dan tidak pernah satu bagian bilang B. Dan menjadi suatu perdebatan besar di dalam Alkitab itu sendiri. Hanya gereja-gereja, hanya Bapak Ibu, hanya orang-orang yang suka debat, suka memperdebatkan sesuatu itu tidak bisa mengkoneksikan karena memang belum waktunya mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang besar dan membukakan pintu-pintu pewahyuan. Sebab pintunya sekecil lubang jarum yang harus kita lalui untuk kita memperoleh hikmat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku berdoa, saya berdoa malam hari ini melalui Jewish Insight, Bapak Ibu sekalian diperlengkapi untuk memandang, memasuki celah yang begitu kecil. Sehingga Bapak Ibu semakin melihat kebenaran-kebenaran yang luar biasa daripada firman Tuhan. Vayet makah Adonai Elohim min ha-adamah kol etz nekmat lemaet vetov lemaaka ve'etz hakayim betok hagan ve'et hadaatov fara. Pohon di dalam bahasa Ibrani adalah etz. Pohon di dalam bahasa Ibrani adalah etz. Etz adalah pohon. Dan apakah etz itu? Etz itu juga berarti pohon. Etz juga adalah batang. Etz juga adalah tangkai. Etz juga adalah kayu. Etz juga adalah ranting-ranting atau ilalang. Bapak Ibu rekam baik-baik. Bapak Ibu pandang baik-baik. Karena setiap orang Semitik, setiap orang Ibrani, setiap bangsa Israel tahu ketika etz itu dikatakan, itu berarti bagian pohon. Entah itu ranting, entah itu tangkai, entah itu kayu, entah itu ilalang, entah itu semua bagian itu adalah etz. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita juga melihat bahwa etz adalah papan kayu. Etz itu juga adalah tongkat kayu yang terbuat dari kayu. Ketika Alkitab berbicara masalah papan kayu, itu dia juga berbicara etz. Jadi etz ini bukan hanya pohon. Kita orang Indonesia dalam bahasa Indonesia, pohon itu ya pohon. Papan kayu ya papan kayu, berbeda sendiri. Tongkat kayu ya berbeda sendiri. Suatu bentuk sendiri. Tetapi di dalam bahasa Ibrani itu sama-sama dipakai satu kata, yaitu etz. Dan etz ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga berarti tiang
gantungan. Ya, papan kayu dan tiang gantungan. Itu juga disebut dengan edge. Luar biasanya di sini adalah bahasa Ibrani adalah bahasa verbal, di mana satu kata dalam ayat Alkitab dapat berarti minimal 3 kata kerja yang dapat ditarik dari kata dasarnya atau akar katanya yang disebut sores. Seperti gambar yang ada di dalam layar Bapak Ibu, ada sores, kemudian ada paal, ada piel, ada hivil, ada hipael, ada hufal, ada pual, ada nifal. Berbeda-beda tetapi bercabang, tapi punya akar yang sama. Luar biasa, bahasa Ibrani bukan bahasa yang simpel dan sederhana. Pohon adalah kata-kata atau pemikiran secara analogi dalam bahasa Semitik. Ada 2 pohon. Pohon kehidupan adalah kata-kata atau pemikiran, ide-ide yang bersumber dari Tuhan. Saya telah mengajarkan, memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pohon punya 2 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi yang tidak kelihatan, yang tertanam di bawah tanah. Dan dimensi yang kedua, yang dapat kita lihat, berupa pohonnya, batangnya, tangkainya, kemudian rantingnya, dan segala sesuatu yang dapat kita lihat. Jadi Bapak Ibu, pohon adalah sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak kelihatan. Di dalam pengertian Semitik, pohon itu adalah sebuah pemikiran, sebuah kata-kata, dan bersumber dari mana? Pohon kehidupan sumbernya adalah dari surga, dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Jadi firman Tuhan adalah sebuah kata-kata, adalah sebuah imajiner di dalam diri seseorang, dan itu hidup di dalam suatu akar dan bisa menjadi pohon. Dan Yesus ngomong, akulah pokok anggur, ya. Dan kita semua ranting-rantingnya. Ada sesuatu tempat yang tidak kelihatan, yang itu menumbuhkan sesuatu. Dan pohon pengetahuan baik dan buruk adalah kata-kata atau pemikiran atau ide yang datang dari tanah, dari bumi, dari dunia, dari semua yang ada di dalam bawah. Apa yang ada di dunia ini adalah sumber yang tidak kelihatan. Di dunia ini ada banyak hikmat, ada banyak pemikiran-pemikiran, ada banyak pandangan-pandangan, baik yang jahat, baik yang baik, tetapi itu semua berasal dari tanah, dari bumi, dari bawah. Sedangkan pohon kehidupan sumbernya dari atas. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya, manusia semuanya. Tuhan mengerti kelemahan kita. Dia tidak mengutuk kita, tapi yang Dia kutuk adalah sumber-sumber pemikiran-pemikiran yang dapat menghasilkan, membuahkan dosa itu.
Dosa itu, tindakan jahat itu berakar dari apa yang tidak kelihatan. Orang berbuat anarki, orang berbuat marah karena di dalam hatinya ada amarah yang meluap-luap, yang tidak kelihatan. Ada pemikiran-pemikiran yang membuat dia marah dan akhirnya berbuah suatu tindakan-tindakan amarah. Demikian pula dengan kasus perzinahan. Semuanya itu diawali dengan apa yang ada dari daging, apa yang bukan dari Allah. Dan Tuhan mengutuk sumber itu. Terkutuklah sumber itu. Sehingga orang yang bergantung kepadanya adalah orang yang semak duri dan rumput duri. Sangat ternyata ujungnya menusuk-nusuk. Itu yang akan dihasilkan bagi kita yang terus memegang dan berpikir dengan cara pikir duniawi. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Setiap kita tidak sempurna. Setiap kita punya esensi tanah. Esensi itu suddenly kayak humanis. Kayak tiba-tiba saja ya human. Lumrah orang laki-laki kalau ada di gereja, ada ibu-ibu yang cantik, atau ada wanita yang cantik, atau ada gadis yang cantik, pakai you can see, ya, lumrah hal itu bagi para pria. Sedikit melihat sebuah pemandangan yang indah, hal itu adalah hal yang lumrah, dan itu memang berasal dari human being, kondisi tanah. Tetapi kita bukan terdiri dari tanah saja, tetapi kita juga terdiri dari hembusan nafas Allah yang berakar dari tidak kelihatan, yaitu dari firman Allah. Sehingga kita harus mematikannya dan kita harus mengakarkan diri, menyerap apa yang ada dari firman Tuhan untuk bertumbuh menjadi nyata, tindakan nyata dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 18 ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab kita ini penuh dengan bahasa antropomorfik. Apakah benar-benar Adam berbicara dengan ular? Nanti kita akan bahas. Ketika Abraham melukiskan, dia bertemu dengan 3 sosok ilahi. Dilukiskanlah dia berjumpa dengan 3 malaikat itu. Tetapi apakah betul dia berjumpa? Apakah betul hal itu terjadi? Rupanya gaya bahasa antropomorfik ini dan ikonografik juga ada di dalam pesan-pesan Alkitab kita. Mungkin hal itu adalah bentuk perjumpaan Abraham dengan alam rohnya Abraham. Hanya Abraham yang melihat di dalam alam rohnya, sedangkan yang lain tidak kelihatan. Hanya dirinya sendiri yang mengetahui. Hanya dirinya sendiri yang melihat. Sama seketika kita berdoa, hanya diri kita sendiri yang merasakan hadirat Allah, wajah Allah yang menembus hati kita, seolah-olah dia dekat dengan kita. Dikatakan di situ, dikatakan dekat pohon terbanting. Pohon kembali diangkat. Apa pohon itu? Apa arti pohon? Arti pohon adalah kata-kata, pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Taurat. Dan pohon itu adalah Taurat. Karena firman-firman Allah
ada di dalam Taurat. Dan pada zaman Abraham memang belum ada Taurat, tetapi sudah ada Taurat-Taurat lisan atau ajaran-ajaran. Sebab Taurat bukan kitab, sebab Taurat bukan hukum. Taurat adalah petunjuk hidup yang ada dari Tuhan Elohim, Yahweh, Adonai, itu Yud He Vav He. Taurat adalah petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk hidup yang berasal dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa Abraham duduk dekat pohon terbanting. Dikatakan bahwa Abraham sedang bersekutu dengan firman. Ketika Abraham bersekutu dengan firman, ketika Abraham bersekutu dengan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidupnya, ketika Abraham mendengar petunjuk-petunjuk Allah dalam hidupnya, ketika Anda duduk di rumah sendirian merenungkan firman Tuhan, ketika Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, seolah-olah Tuhan menjumpai Anda, berbicara, memberikan petunjuk, berbicara face to face. Dan disitulah Abraham menggambarkan dia bertemu dengan 3 divine. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata pohon terbanting adalah suatu kode di mana di saat itu Abraham sedang bersekutu dengan firman. Abraham tidak bersekutu dengan hikmat-hikmat duniawi, tetapi Abraham bersekutu dengan petunjuk hidup daripada Tuhan. Mari kita lihat lagi konteks yang lain di dalam Keluaran 3 ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak nyala semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa adalah tokoh yang luar biasa. Musa ditulis di dalam kitab kita adalah sosok yang dekat dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat bagi dia. Dan Musa dapat berbicara dengan Tuhan layaknya Tuhan itu sahabat, bertatap muka, face to face, panim el panim dengan Sang Yod He Vav He, Sang Adonai Yehova itu. Apakah itu terjadi? Disinilah bahasa ikonografik, antropomorfik terjadi Bapak Ibu. Dikabarkan di situ Musa bertemu dan melihat sebuah semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Di situ ketika Musa merenungkan firman Tuhan, mengerti petunjuk hidup dari Yehova, Allah yang tunggal, dia bertemu dengan Tuhan. Seolah-olah seperti dia melihat apa yang terbakar. Seolah-olah kita itu kalau berdoa bertatap muka dengan Tuhan, karena dengan darah Yesus kita bisa berbicara kepada Dia. Seolah-olah sekarang Tuhan sendiri juga memberikan hikmat kepada Bapak Ibu untuk mengerti, berjumpa dengan Dia. Dan itu dilukiskan, dan itu ditulis di dalam Alkitab, sehingga kita membaca, ya, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat Tuhan bisa menampakkan diri kepada Bapak Ibu sekalian di dalam alam roh, dan hanya setiap individu masing-masing yang tahu. Istri Anda pun nggak akan bisa mengenalinya. Sarah pun akan bertentangan dengan Abraham sedemikian kuat. Sebab iman kepada Tuhan urusan pribadi. Tidak bisa jalan menuju surga bergandeng-gandeng, renteng-renteng. Tidak bisa Anda beriman dan istrimu masuk surga.
Tidak bisa Anda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi anakmu juga ikut bersama Anda masuk surga. Setiap orang punya masing-masing pribadi untuk bersekutu dengan firman itu di bawah pohon itu, gitu ya bahasa semetiknya, bertemu dengan pohon yang menyala-nyala. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bertemu dengan pohon yang menyala-nyala, Anda tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayatnya 19 sampai dengan 20, Nabi Yesaya mengatakan begini, "Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya." Saya ulangi sekali lagi. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berbicara. Nah, bagaimana Tuhan berbicara? Ya, firman itu datang di dalam rohnya Nabi Yesaya sendiri. Demikianlah Tuhan berbicara. Aku akan mau nanam pohon, supaya semua orang yang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu. Jadi pohon ini adalah sebuah pengetahuan. Pohon itu adalah sesuatu yang diperlihatkan. Pohon itu sebuah hikmat yang kecil yang harus diselami. Pohon itu adalah sebuah pemahaman. Pohon itu adalah sebuah petunjuk kehidupan yang daripada Tuhan. Yuk kita lihat Bapak Ibu apa makna dari pohon aras. Pohon aras adalah suatu pohon yang dapat bertahan dalam cuaca ekstrim. Tingginya bisa sampai 60 meter, tinggi banget. Pohon aras memantulkan cahaya yang indah dan beraroma manis, kuat dan tidak mudah lapuk. Oleh sebab itu, pohon aras dipakai menjadi sebuah pohon yang ada di dalam bait Allah. Dan juga pohon aras dipakai untuk membangun di dalam kerajaan-kerajaan saat itu. Pohon penaga tidak mudah berubah. Pohon penaga tidak mudah pecah. Tekstur dan seratnya betapa indah. Mudah dikerjakan, mudah dibentuk menjadi perkakas-perkakas dan digunakan dalam perkakas kerajaan dan di dalam bait Allah. Pohon penaga adalah suatu pohon yang tahan air dan kuat. Pohon murad, sebuah tanaman berbunga dan bermanfaat untuk obat-obatan. Baunya untuk aromaterapi sinus. Mengganti merica pada zaman dahulu kala. Kalau ingin masaknya nggak ada merica waktu itu, maka digunakanlah kulit-kulit dari pohon murad. Dan pohon murad juga tahan dalam cuaca panas. Yang satunya disebut, sebelum ke pohon yang ketiga, saya mau bahas dulu pohon ketiga pohon itu. Jadi firman Tuhan itu kokoh, kuat, tidak mudah lapuk, dan tinggi. Dia dapat berdiri tegak, everlasting, umurnya panjang. Ada sebuah peninggalan-peninggalan pohon aras di bait suci yang masih ada, dan itu dipakai dan digunakan ternyata untuk atap atau plafonnya Masjid Al-Aqsa yang ada di halaman itu. Itu adalah sisa peninggalan-peninggalan zaman kuno. Bapak Ibu bisa searching sendiri. Pohon penaga adalah firman Tuhan yang tahan dalam air, tahan dalam segala cuaca, tahan bahkan firman Tuhan yang sudah diberi petunjuk pada zaman kuno, pada zaman lampau,
masih bertahan sampai hari ini, bertahan kuat bagi Bapak Ibu, relevan bagi kita semua. Firman Tuhan juga sebagai obat untuk terapi sinus. Apa itu sinus? Sinus akan membantu mengganggu pernafasan. Nafas adalah kehidupan manusia. Firman Tuhan ini akan membuat nafas hidupmu menjadi lancar. Mungkin kalau hidung Bapak Ibu sakit, dengan pohon murad, infeksi-infeksi hidung itu bisa dilancarkan karena mengandung antibiotik untuk menyehatkan sinus, sehingga Anda dapat berhirup udara segar kembali. Di situ juga disebutkan pohon minyak, pohon olive, pohon yang menghasilkan minyak, pohon yang beraroma seperti parfum, pohon rindang dan besar, kayu berwarna coklat mengkilap. Firman Tuhan adalah minyak yang terus membuat kita berapi-api, menjaga hidup kita, menjaga roh kita, menjadi pelita dalam kehidupan kita. Pohon sanobar, pohonnya tinggi, lurus, dan tegak, digunakan menyerap bau. Dipakai untuk alat musik juga, menghasilkan minyak antiseptik dan antirematik. Alkitab firman Tuhan menyerap bau-bau kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bau busuk, tingkah laku kehidupan kita diserap oleh firman Tuhan yang masuk di dalam hidup kita. Kemudian melalui firman Tuhan yang kita nyanyikan, yang kita mazmurkan, menjadi sebuah penyembahan yang indah, yang menghasilkan antiseptik bagi kehidupan kita. Pohon berangan, pohon badam dalam bahasa yang lain, adalah di dalam kulit luar mengelupas setiap tahun. Telanjang. Pohon badam ada suatu pohon yang kulitnya mengelupas setiap tahun. Dia kayak nggak mau dikasih baju gitu loh. Dia terbuka isinya. Sebab firman Tuhan ada suatu petunjuk yang teruji, petunjuk yang murni. Pohonnya rindang dan disukai burung-burung. Dan orang yang murni, yang semurni firman Tuhan, disukai oleh masyarakat sekitar, oleh orang-orang sekitar, menjadi tempat untuk pengayoman dan menjadi bahan bangunan bagi lantai rumah, yaitu firman Tuhan menjadi bahan bangunan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tanpa firman Tuhan, kehidupan keluarga, rumah yang Anda bangun tidak akan kokoh. Dan Yesus juga mengangkat, hendaklah engkau membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Pohon cemara. Rupanya pohon cemara adalah pohon yang meredakan stres. Saya nggak tahu kenapa ketika saya membaca ensiklopedia ini, saya terkejut. Lah, kenapa ini pohon cemara bisa meredakan stres? Ternyata pohon cemara ada bau-bau tertentu, bau-bau yang dikeluarkan oleh pohon. Seperti kita pergi ke hutan, kita pasti juga akan membau aroma-aroma pohon yang sudah terkena air hujan. Suatu aroma yang bisa meredakan stres, Bapak Ibu. Mengatasi bronkitis, mengobati cacingan. Lah ini, rupanya orang Kristen ini kayaknya gemuk ya Bapak Ibu ya. Makan terus firman, tapi hati-hati bisa cacingan. Akar-akar yang dalam dan kuat menyehatkan kulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat Yesaya itu dikatakan ada kode gematria 7. 7 adalah ketujuh hari Tuhan menciptakan. Ketika dia terus berfirman, pada hari pertama, pada hari yang kedua, dia terus berfirman. Dan pohon-pohon adalah firman. Setiap hari dia mencipta. Dan dalam penciptaan selalu dia berfirman. Dan melihatkan firman-Nya.
apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan bersumber dari firman Tuhan. Dan itu adalah pohon dalam pemandangan semitik. Eds bergematria 160. Kata Eds, gematrianya adalah 160, 70, dan 90. 160 itu ternyata berbicara tentang Tuhan adalah penyelamat. Pohon itu juga berbicara tentang harta karun. Pohon juga berbicara tentang to rejoice, menjadi bersukacita. Sebab Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengetahui kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, apa yang kau rasakan? Ada sukacita. Wah, firman Tuhan buat aku hari ini nih. Wah, ini benar-benar buat gua nih. Wah, gua ditempelak. Ada sukacita ketika Anda mengetahui firman itu. Dan ada sukacita ketika Anda seturut dengan firman. Gematria 160 juga berbicara tentang mixed spice wine. Adalah anggur yang terbuat dari mix atau temet itu. Keren ya. Itu juga berarti 160 itu to be tender or soft, menjadi lembut. Karena firman Tuhan itu melembutkan seseorang. Clean or pure. 90 adalah kode redemption, penebusan. 90 adalah kode penebusan. Pengetahuan, menjadi raja, menjadi saksi, domba. 70 adalah lambang penghakiman. Honest, jujur. Jujur, firman Tuhan itu jujur. 70 juga berarti proses. 70 juga lambang anggur. Distil, menjadi tenang. Comforter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata pohon begitu banyak edge, begitu dalam artinya. Saya ingin mengingatkan kembali, ketika Bapak Ibu belajar beberapa waktu yang lalu tentang Taman Eden. Eden adalah delight atau pleasure. Eden itu delight atau pleasure. Delight adalah sukacita. Delight adalah menyenangkan. Delight adalah kegembiraan. Pleasure itu kenikmatan, kepuasan, kelezatan. Taman atau garden atau gan yang yaitu hurufnya Gimel dan Nun bernilai gematria 53, dan 53 adalah sebuah parasa pembacaan dari kitab Taurat pada zaman dulu. Jadi 53 adalah Taurat. Taman Eden adalah sukacita dan kegembiraan atas firman Tuhan. Jadi Eden itu adalah pohon-pohon, dan di situ adalah Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, dan di situ juga ada ternyata hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini. Mari lihat bersama-sama Bapak Ibu. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, saya sama Tuhan dibawa ke dalam pemahaman ayat ini lebih dalam. Ketika saya membaca ayat ini dalam bahasa aslinya, begitu terlihat dengan nyata bahwa ketika Adam dan Hawa ini mendengarkan apa yang hikmat dunia ini, yang iblis ini bawa, sodorkan di dalam muka mereka,
Rupanya ketika mereka itu mendengar bunyi langkah Tuhan, mendengar itu artinya sema. Sema itu memperhatikan. Sema itu artinya mendengar itu sema. Memperhatikan, menyelidiki, mengarahkan telinga kepada Tuhan. Langkah, halakah dikatakan. Halakah, kehidupan. Bagaimana cara-cara Tuhan hidup. Dan Tuhan berjalan di taman itu pada hari. Katakan dalam bahasa Indonesia hari sejuk ya. Tetapi dalam bahasa arti aslinya adalah saat ruah, ruah, ada dimensi roh. Jadi ketika Adam memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan petunjuk Allah, begitu dia sadar memasuki dirinya dalam dimensi roh, dia takut. Wah, dan kemudian dia bersembunyi di antara pohon-pohon. Apa artinya? Adam ingin membenarkan apa yang dia anggap benar. Dan kemudian Adam bersembunyi di dalam hikmat-hikmat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga tidak ingin disalahkan, walaupun mungkin kita salah. Orang yang berbuat salah itu ada alasannya loh, untuk dia berbuat salah. Orang mencuri pun ada alasannya, ada dasarnya. Segala sesuatu ada dasarnya. Adam juga punya dasar, dan dia ingin dasarnya itu dikuatkan. Kemudian dia berargumentasi, bersembunyi argumentasinya di dalam kebenaran firman. Sama seperti hamba-hamba Tuhan sekarang. Nggak mau dikritik, nggak mau dibenahi, nggak mau diberi nasihat, tidak mau diberi masukan. Karena merasa kebenarannya itu udah benar. Disembunyikan, walaupun sebenarnya ada kesalahan, tapi dia bersembunyi dalam pasal-pasal, dalam kebenaran-kebenaran, tapi ternyata kebenaran-kebenaran itu sesungguhnya ditunggangi oleh hikmat duniawi. Ada hikmat duniawi, ada hikmat dari tanah yang ditelisipkan di dalam hikmat yang dipakai di dalam firman Tuhan. Sehingga Adam bersembunyi di tengah-tengah pohon. Ya, ini bahasa Ibraninya ya Bapak Ibu ya. Vayitsma, sema, mendengar, ethok, Adonai, Elohim, misak, leurah, ya, leruah. Bukan tadi dikatakan hari sejuk, tetapi ternyata leruah, roh Allah, hayom. Hayom ini bisa berarti hari, tapi juga berbicara masa, tapi juga berbicara dimensi. Jadi ketika Adam ini sadar akan hal kerohanian, sadar akan petunjuk-petunjuk roh, sadar akan petunjuk hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu punya hati nurani yang murni ya, setiap orang. Oleh sebab itu, walaupun mereka bersalah, penjahat pun ketika mereka menembak mati seseorang, di dalam hatinya ada, saya seharusnya nggak begini deh. Ada roh yang berbicara kepadanya, walaupun seringkali sudah terbiasa menebalkan telinga. Kemudian dia bersembunyi di tengah-tengah firman itu. Haleluya. Sema itu mendengar, saya tadi sudah sampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat baik-baik. Perkataan Adam dan Hawa setelah Kejadian pasal 3 ini ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat 10 sampai dengan ke-15, diawali dengan kata ini ketika Adam berdebat dengan Tuhan. Kemudian
Dia berdebat dan berdebat. Hidup Adam melilit-lilit seperti ular. Ketika Adam ditanya tanggung jawab sama Tuhan, kenapa kamu juga memakan pohon ini, Adam? Bukan aku, Tuhan. Ini loh istriku yang begini, begini, begini. Aku nggak salah dong. Aku begini, 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 begini. Itu penggambaran cerita. Dia berlilit-lilit. Dia berbelit-belit kalau ngomong. Orang yang salah. Orang yang punya maksud jahat. Orang yang punya tujuan-tujuan tidak benar. Kalau ketemu Bapak Ibu, nggak akan langsung ngomong bahwa apa tujuannya. Tapi dengan manis. Dia mengatakan yang indah-indah dulu. Kalau saya mau pinjam uang sama Bapak Ibu, saya akan bermanis-manis dulu, ya kan? Baru aku minjam uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia mendengar kata ular, hidupnya menjadi seperti ular. Pikirannya seperti ular. Dan berbisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong diperhatikan dengan baik ya. Tuhan hanya mengutuk ular. Tuhan hanya menghukum ular berjalan di atas tanah. Itu artinya apa? Kehidupan duniawi ini, hikmat-hikmat duniawi ini dikuasai oleh jalan-jalannya. Berjalan itu adalah hidup bersama ya. Halakah itu berjalan bersama Tuhan. Juga halakah jalannya ular ini jalannya juga bersama dunia. Kalau Bapak Ibu berjalan bersama firman, Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu berjalan dengan hikmat dunia, engkau akan seperti ular. Perkataan Adam dan Hawa berbelit-belit menjadi seperti ular. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apakah ular dikutuk oleh Tuhan tidak bisa bicara? Di dalam kitab Kejadian dikatakan ular berbicara kepada Hawa. Ular tidak dikutuk untuk bisu loh Bapak Ibu. Tetapi kalau sekarang Bapak Ibu lihat, kenapa ular tidak bicara? Kenapa ular tidak bisa bicara? Dulu bisa bicara Pak, tapi sekarang dia bisu. Enggak. Itu hanya apa yang disebut anthropomorphic ikonografik, sebuah penggambaran ternyata. Digambarkan di situ, bahkan sampai hari ini ternyata ular masih bisa bicara. Wow, ular bicara Pak? Iya, bicara. Seperti Tuhan melalui firman-Nya bicara dan Anda tahu bahwa Tuhan bicara dalam hidupmu, demikianlah engkau mengetahui bagaimana ular berbicara dalam hidupmu. Alkitab dengan jelas menjelaskan bagaimana ular dapat berbicara. Ketika Yesus ada di padang gurun 40 ketika masa itu dia berjumpa dengan ular, iblis itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh ular? Ular melilit firman Tuhan. Dikatakan, kalau kamu lapar, jadikanlah batu-batu ini roti. Bukankah engkau Tuhan bisa menjadikan batu menjadi roti? Lihat Bapak Ibu, ular juga memakai firman itu, mengangkatkan, menyodorkan firman itu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dengan hikmatnya, dia melilit-lilit di atas firman. Hati-hati, iblis, ular juga belajar firman Tuhan lebih pinter, lebih tahu, lebih dalam daripada Anda dan saya. Dan dia bisa menggunakannya untuk menjebak Anda dan kita semua. Ketika itu Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Dikatakan oleh ular itu, dililitkan oleh ular itu, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dan malaikat pun akan memapah engkau, bukankah ada tertulis demikian? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ular selalu melilit-lilit di pohon itu.
Ular selalu melilit-lilit dalam kebenaran-kebenaran. Dan sampai hari ini ular masih berbicara sebab dia tidak dikutuk untuk bisu. Cuman kita ini diuji oleh Tuhan. Apakah kita semua mendengar Tuhan kita yang hidup, atau kita justru mendengar yang berbisa, yang enak dimakan, tapi kemudian menyebabkan kematian? Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, menyelidiki dengan baik, gematria 160 adalah gematria AIDS. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata nus ini adalah kata Ibrani yang muncul sebanyak 160 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kata nus itu berarti melarikan diri, itu berarti bersembunyi. Dan saya terkejut waktu kemarin saya pergi lihat biskup bersama istri saya tentang ada biskup yang baru terputar, yaitu The Only One Son, yang mengisahkan tentang Abraham. Dan di dalam iklan sebelum biskup itu diputar, ada film horor. Dan film horor itu berjudul Nus. Orang-orang lain nggak ngerti artinya nus, tapi saya tahu nus itu artinya cepat lari dengan ketakutan dan bersembunyi, menjauh. Demikianlah pula ketika Adam mengetahui kalau dirinya salah, dia cepat lari dan bersembunyi. 160 adalah kode. Dan kata nus di dalam kitab Perjanjian Lama, perhatikan baik-baik, ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kata nus, kata melarikan diri, kata bersembunyi dan menjauh. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kata kardio juga berjumlah 160 kata. Dan kardio ini artinya adalah hati, batin, dan pusat. Nah, itu adalah pohon. Dan hati kita semua dibaharui di dalam Perjanjian Baru. Batin kita ini dibaharui. Dan itu adalah pusat. Dan Tuhan Yesus ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu terpancar aliran-aliran air kehidupan. Matius 5 ayat yang ke-8, Yesus juga berkata, dan di dalam itu dipakai kata kardia, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Abraham di dekat pohon terbantin. Abraham sedang merenungkan firman Tuhan. Hatinya disucikan, hatinya diperbaharui, sehingga mata hatinya bisa menerawang, bisa melihat, menembus bagaimana Allah, dan menggambarkan Allah dalam wujud 3 orang yang sedang menjumpai dia. Musa bersekutu dengan Allah. Matanya terbuka, hatinya terbuka. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51 yang mengisahkan Nathanael. Saya mohon dibantu untuk dibacakan Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Saya mohon salah satu dapat membacakannya. Ya. Saya persilakan. Silakan Pak Nova. Yohanes 1 ya Pak ya. Yohanes 1 Ya. bentar Pak. Mau isi sebentar.
Yohanes 1 Yohanes 1 Pak, ayat yang ke-45 ya Pak. Ya, sampai dengan 51. 45 sampai dengan ke-51. Berikut firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Terima Natanael, kasih. "Terima kasih." Terima kasih Pak Nova. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Nathanael mencari Tuhan, mencari Sang Mesias, dia ada di bawah pohon ara. Itu artinya apa? Dia sedang merenungkan Taurat Tuhan. Dia sedang menjadi Israel yang benar-benar pure. Israel yang benar-benar menyelidiki firman Tuhan. Dan ternyata orang yang menyelidiki firman Tuhan adalah orang yang berada di bawah pohon. Dan dikatakan di situ, ketika di bawah pohon itulah Natanael berjumpa dengan Allah. Dan ternyata Allah sendiri melalui Yesus berkata kepadanya. Padahal Natanael dan Yesus ini belum pernah berjumpa. Natanael secara pribadi melakukan perenungan-perenungan secara pribadi. Berada di rumahnya di bawah pohon, merenungkan firman. Dan dia merasa Allah berhadapan-hadapan dengan dia. Meminta Sang Mesias. Tetapi kemudian Yesus ketika berjumpa dengan Natanael, dia berkata, "Aku melihat kamu berada di bawah pohon." Kata-kata sederhana itu saja bisa merubah keputusan Natanael. Iya, ini adalah Allah. Karena nggak ada orang yang tahu ketika aku merenungkan firman Tuhan. Karena nggak ada orang yang tahu apa yang terjadi dalam hidupku, apa yang ada di dalam rohaniku. Hanya Allah saja. Dan tiba-tiba dia, Sang Allah itu mengatakan, "Aku tahu loh, kamu ada di situ. Dan kamu sedang merenungkan ini." Dan disitulah dia tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Dan dia adalah Mesias, Sang Allah sendiri yang dia jumpai di bawah pohon atau saat dia merenungkan firman itu. Di bawah pohon ara. Ini juga tertulis di dalam Mika 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa Yesus seperti yang dilukiskan oleh seorang pelukis terkenal di dalam layar Bapak Ibu bernama John Everett Millais. Lukisan karya dari pelukis England atau Inggris atau UK. Tuhan Yesus bersama orang tuanya, dan orang tuanya adalah tukang. Tidak suatu kebetulan dalam hidup Yesus. Tukang kayu, papan kayu, firman Tuhan. Jadi dari keluarga ini sudah ada kode tentang firman, tentang pohon, tentang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nggak ada kebetulan. Mungkin Bapak Ibu berangan-angan, wah, Yesus itu dari keluarga tukang kayu. Ya, memang profesinya tukang kayu, biasa tukang kayu. Tetapi ternyata tidak sesederhana tukang kayu saja. Di situ dikatakan bahwa hidupnya itu juga oleh sebab itu antropomorfik dan ikonografik. Yesus mungkin si Yusuf ini bukan tukang kayu real, bisa jadi loh Bapak Ibu. Mungkin Yusuf adalah tukang pembaca Taurat.
Karena orang yang suka juga membaca Taurat di dalam bait suci itu juga disebut. Nah, paham ya? Jadi ada apa ya? Kemungkinan, ada arti-arti, ada bahasa-bahasa ikonografik, antropomorfik dan ikonografik yang ada di situ. Dan itu indah sekali kalau kita lihat. Papan kayu, tukang kayu, bersambung lagi tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Matius 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria? Pekerja kayu. Yesus dari kecil berstatus anak tukang kayu. Enggak suatu kebetulan loh Tuhan menyuruh, Tuhan menyediakan Yusuf sebagai bapak angkat, sebagai bapak yang menaungi kehidupan Yesus. Jadi dari kecil, Yusuflah yang mengajarkan Taurat, yang mengajarkan lebih dalam ajaran-ajaran Taurat kepada Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya Yesus sudah tahu, walaupun dia adalah Allah yang menuliskannya, tetapi tentulah ada tertulis juga hukum Musa. Taurat ini mesti diturunkan kepada anak-anaknya. Yusuf adalah tukang kayu. Di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuk adalah sebatang kayu, doskos, yang ditaruh di leher sepasang hewan agar bisa menyatu. Kayu, firman Tuhan. Keren ya. Pohon itu, papan itu, dia pikul. Yesus hadir di dunia ini untuk menggenapi Taurat itu, untuk berada di pohon itu, untuk tergantung di pohon itu, untuk menjadi pohon kehidupan. Dan di dalam firman-Nya dia menyatukan dua elemen itu. Dia bekerja sama antara Anda dan Tuhan. Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia melalui firman-Nya. Firman itu harus dilakukan bersama-sama. Dan itu adalah kuk, dan itu adalah edge. Kita sudah lihat tadi di depan. Kita akan melihat tentang Abraham. Dan Abraham adalah seseorang yang taat kepada Tuhan, yang pergi ke negeri itu, dan dia ada di negeri itu, dan dia belum memiliki negeri itu. Dia hanya pendatang saja, dan dia sedang kontrak saja di negeri itu. Dia bukan penduduk asli dari negeri itu. Kejadian 21 ayat 33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Apa arti ayat ini? Seolah-olah ayat ini biasa ya bagi Bapak Ibu ya. Wah, mungkin Bapak Abraham melakukan perjanjian dengan Abimelek saat itu, dan kemudian sebagai bentuk pengingat perjanjian dia menanam pohon. Ternyata tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Apa yang diartikan dengan pohon? Firman Tuhan seperti tamariska. Apa itu pohon tamariska? Ya, Bapak dosen kita, Dr. Pascalis Edwin, mengatakan Alkitab adalah buku iman dan harus dibaca dengan iman. Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu, apakah firman Tuhan dari nats tersebut bagi kita? Puji Tuhan, suatu ketika Tuhan juga menghendaki saya berkunjung melihat bunga sakura ya Bapak Ibu. Bunga sakura ini ada beberapa warna, ada yang putih, ada yang pink, begitu. Dan juga ada yang warnanya ungu, keungu-unguan gitu. Rupanya, di depan Bapak Ibu, bunga sakura ini juga seperti bunga tamariska. Bunga tamariska ini bunganya persis bunga sakura Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu adalah pohon tamariska.
Dan pohon tamariska memiliki bunga yang indah, berbunga pink, sangat-sangat indah. Bunganya kecil-kecil. Kalau sakura, bunganya sedikit besar-besar. Ini adalah bunga tamariska. Apa itu bunga tamariska? Bunga tamariska atau pohon tamariska ini mempunyai kriteria atau ciri-ciri fisik. Yang pertama, pohon tamariska adalah mempunyai karakter salt cedar. Jadi, rasanya itu asin, itu pohon. Kenapa? Pohon itu berusaha mengasinkan dirinya karena dia tahan di dalam iklim yang panas, humidity. Untuk apa? Yaitu yang kedua, yaitu untuk menyerap kelembapan udara di dalam sekitarnya. Jadi pohon tamariska ini memperoleh air dari humidity, dari udara Bapak Ibu, dengan cara mengasinkan tubuhnya. Daunnya juga asin, batangnya juga asin, bahkan akarnya asin. Sampai akarnya itu saking asinnya bisa mengasinkan tanah sehingga pohon lain yang di sekitarnya akan mati karena keasinan. Dan pohon tamariska, pohonnya itu rindang dan dapat dipakai peneduh di dalam gurun yang panas atau pemecah angin. Pohon tamariska juga merupakan tanaman egois karena tumbuhan yang hidup dekat tamariska akan mati karena kandungan garam dalam tanah yang tinggi. Dan pohon tamariska menghasilkan getah, dan getahnya dapat dikonsumsi. Dan ternyata getah dari pohon tamariska ini mengingatkan sama persis dengan mana. Bahasa Ibrani-nya adalah Vayita Esel. Esel itu adalah pohon tamariska. Esel. Abraham plant a tamariska tree, menanam pohon tamariska. Arti menanam pohon dalam kebudayaan Semitik, menanam pohon artinya semacam membuat tindakan mengeklaim diri sendiri untuk mempertaruhkan diri, memiliki tempat itu berdasarkan firman Tuhan. Pohon adalah firman. Dan ketika seseorang itu menanamkan pohon, dalam pandangan Semitik dia percaya firman Tuhan, petunjuk Tuhan itu, dan dia menanamkan di dalam tanah itu, dan dia klaim bahwa tempat itu adalah tempat janji Tuhan dalam hidupnya. Abraham begitu yakin. Abraham disebut bapak orang yang beriman. Ingat, Abraham adalah orang asing di negeri tempat dia tinggal saat itu. Dia masih berstatus pendatang yang hanya tinggal. Tetapi sudah berani mengeklaim tempat itu untuk menjadi milik pusakanya. Orang Kanaan mengizinkan dia untuk tinggal di antara mereka. Tetapi Abraham sendiri, pada saat pohon itu ditanam, dia tidak memiliki sejengkal tanah pun. Dia hanya pendatang. Ini seperti orang kurang ajar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya kos-kosan, punya kontrakan rumah, tiba-tiba sang orang yang kontrak di dalam rumah Bapak Ibu sekalian mengeklaim dengan memercik-mercikkan minyak atau apa gitu ya, ini akan menjadi milikku. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia mengeklaim tempat di mana dia tinggal one day, suatu saat menjadi miliknya sesuai dengan firman Allah. Abraham mengenal sekali siapa Tuhannya. Siapa Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan dia dari api yang menyala-nyala. Pergilah dia menuruti Allah yang hidup, bertumbuhlah imannya. Walaupun dia kemudian harus meninggalkan segala kekayaan di Haran, tetap dia bulat hatinya mengikuti Tuhan yang hidup ke suatu tempat yang kering. Tadi siang saya
ada bercengkraman dengan Bapak Ibu Gembala yang ada di Batam ini. Dia bercerita bagaimana Tuhan memanggil hidupnya yang sudah ada gereja yang mapan di suatu tempat dan akhirnya harus pindah ke tempat ini, tempat yang kering mungkin bagi mereka. Tetapi disitulah Tuhan memimpin hidup mereka. Disitulah Abraham juga dipimpin ke tempat yang kering dan dia dengan iman menanam pohon tamariska, pohon yang juga punya karakteristik yang unik. Abraham mengimani bahwa tempat di mana dia berada suatu ketika akan menjadi milik pusakanya dengan menanam pohon yang bertahan hidup di tengah gurun, di tengah tempat yang mustahil. Rupanya Abraham mempertaruhkan klan keturunannya atas daerah Betseba dengan menanam pohon tamariska secara praktis. Kita ketahui bahwa Abraham dan Yakub adalah pernah bertemu ya, bertitik temu ketika Yakub berusia 15 tahun, Abraham itu meninggal. Jadi selama 15 tahun ternyata Abraham ini mewariskan imannya kepada Yakub, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman itu nggak ada serta-merta timbul loh. Iman itu kita bisa wariskan kepada anak kita. Abraham melakukannya, imannya diwariskan kepada Yakub. Hah? Gimana Pak caranya ngelihat? Caranya ngelihat. Yang pertama, warisan iman Abraham kepada Yakub. Yang pertama, ketika Yakub OTW pergi ke Haran dan ketika Yakub OTW pergi ke Mesir. Kisah kehidupan Yakub adalah kisah orang yang terus pergi ke luar negeri. Kisah kehidupan Abraham adalah kisah orang luar negeri tinggal di dalam negeri. Yakub lahir, cucunya Abraham lahir di tanah perjanjian, tetapi dia berkali-kali dalam hidupnya pergi yang pertama ke Haran, ke luar negeri, kemudian kembali lagi ke tanah perjanjian, kemudian harus pergi lagi ke Mesir, ke luar negeri, kemudian bertahun-tahun kembali lagi ke tanah itu. Apa yang terjadi ketika Yakub pergi ke Haran? Ini adalah perjalanan Yakub pergi ke Haran dan disitulah letak Haran. Kejadian 28 ayat 19. Ini Bapak Ibu saya ajak malam hari ini pergi ke suatu tempat yang disebut Yakub Rock. Dan ternyata di tempat Yakub Rock, tempat di mana Yakub tertidur menuju Haran, ternyata dia harus berhenti di kota Betel. Kenapa? Kata Betel adalah rumah Allah, tapi sebelumnya itu bukan berarti Betel ya, ada kota lain namanya. Tetapi itu adalah tempat di mana dulu juga pernah Abraham membangun mezbah. Jadi sebelum Yakub pergi ke luar negeri, dia mampir tempat di mana mezbah Abraham didirikan. Dan di situ dia di dalam gundah gulana masalah keluarga yang berat, yang mengancam nyawanya, yang membuat dia akan mati. Dia teringat kepada Allah Elohim, dan dengan Allah yang hidup, dia dijumpai oleh Allah di dalam mimpinya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu terjadi karena Yakub sering diajak kakeknya pergi ke gereja. Itu terjadi karena Yakub sering diajak kakeknya merenungkan firman Tuhan. Itu terjadi karena Yakub mewarisi apa yang Abraham sampaikan. Kemudian di dalam perjalanan yang kedua, ketika Yakub harus keluar dari Israel menuju Mesir, ternyata Yakub mampir ke kota Berseba, mengambil akar pohon tamariska itu untuk dijadikan tongkat bagi Yakub, dan dia meminta untuk dikembalikan. Ketika dia nanti mati, dikuburkan kembali ke tanah nenek moyang dan berkata kepada keturunannya, "Kembalikan aku ke tanah, dan inilah tongkat, dan di mana aku mengambil kayu ini, engkau harus mengembalikan aku ke sana."
Dalam perjalanan Yakub ke Mesir, dia mengambil akar pohon tamariska yang ditanam Abraham untuk dijadikan tongkat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-21, kita akan baca bersama-sama. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Itu adalah tongkat yang dia ambil dari pohon tamariska. Demikianlah kitab Midras dan Misnah menyatakannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian 47 ayat 31, kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya untuk suatu ketika mengubur Yakub kembali ke tanah perjanjian. Lalu sujudlah Israel di sebelah tempat tidurnya. Di dalam Kejadian pasal 47 dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat tidur. Tetapi ketika terjadi penerjemahan Bapak Ibu di dalam teks Septuaginta Perjanjian Lama diterjemahkan, "And Israel worshiped upon the top of his staff." Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Ibrani kata ranjang adalah mitah, sedangkan kata tongkat adalah kayu, tongkat adalah pohon, tongkat gembala itu adalah pohon. Makanya bapak-bapak gembala dilambangkan membawa tongkat, membawa firman Tuhan, itu adalah mateh. Kita telah belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu nggak ada vokalnya, tulisannya sama. Jadi perbedaan kedua kata ini terdapat dalam huruf hidup. Jadi bisa diterjemahkan tongkat, bisa diterjemahkan ranjang. Dan sebenarnya Ibrani adalah surat yang ditulis oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengatakan, menjelaskan itu adalah tongkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah tongkat Yusuf. Itu tongkat Yakub, itu adalah tongkat Yakub yang dibawa Yakub keluar dari tanah perjanjian itu menuju Mesir. Tongkat yang diambil dari pohon tamariska yang ditanam itu dan menyatakan kepada anak-anak Israel itu, "Engkau harus kembali ke tanah kakekku, karena tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kakekku untuk kita semua. Tuhan kakekku, Tuhanku, dan Tuhanmu semua." Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Rupanya Tuhan itu menggunakan media peringatan atau memori Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak ingin pamer atau apa, tetapi ini adalah memori dalam kehidupan saya ketika saya melihat pohon sakura. Ketika saya melihat pohon sakura, saya termemori ketika saya berjalan-jalan dengan istri saya yang Tuhan kasih dalam hidup saya di negeri sakura di Jepang, di berbagai tempat yang indah-indah. Sama, Tuhan juga membuat memori. Ketika tongkat itu, ketika pohon itu, ketika kuk itu, ketika Anda memandang salib. Salib adalah papan kayu yang tersilang, tiang gantungan, dan itu adalah pohon. Karena dia ingin mengingatkan kita. Lalu apa yang dilakukan Tuhan untuk meresponi iman Abraham dan iman Yakub ini? Rupanya getah tamariska ini menyerupai mana. Mana ini sama persis, kata rabi-rabi, dengan getah pohon tamariska. Beberapa pakar mencoba memberi keterangan yang alami untuk mana ini. Keterangan yang paling umum ialah bahwa mana tersebut ada hubungannya dengan pohon tamariska. Sekarang pohon ini terdapat di sepenanjung Sinai. Getah menetes dari pohon ini selama musim-musim tertentu dalam setahun dan mirip dengan gambaran tentang mana yang dimakan oleh orang Israel. Di dalam Keluaran 16 ayat 14 menyatakan bahwa mana itu sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Tetapi mana itu yang kalau
para ahli mungkin ada yang punya pandangan bahwa mana itu ternyata bukan benda yang turun dari langit, tetapi getah dari pohon tamariska. Hal itu disanggah, dan saya pun juga tidak mempercayai karena getah dari pohon tamariska ini hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja, Bapak Ibu. Sedangkan bangsa Israel itu jumlahnya banyak, 2 juta orang lebih, dan mereka memakan mana setiap pagi. Tentu itu bukan sumber dari pohon tamariska, tetapi dari pohon tamariska ada hal yang menyerupai, ada hal yang mirip. Kenapa? Untuk mengingatkan, karena Tuhan ingin bangsa Israel itu ingat. Mana telah berhenti, mana telah stop. Tetapi peristiwa mana itu sama Tuhan dilukiskan dalam getah pohon tamariska. Mana yang asli diberikan secara terus-menerus 40 tahun. Taurat itu diberikan terus-menerus sampai kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Jumlah yang dihasilkan mana tamariska itu tidak mungkin memberi makan kepada 3 sampai 4 juta orang setiap hari. Mana yang asli turun dari langit, mana tamariska jatuh dari sela-sela ranting pohon. Mana yang asli tidak dapat disimpan lebih lama dari 1 hari, tetapi mana dari pohon tamariska bertahan sampai berbulan-bulan. Mana yang asli dapat direbus, digiling, ditumbuk, dan dijadikan kue, tetapi mana tamariska tidak dapat digunakan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula iman Abraham dilambangkan seperti pohon tamariska ini. Iman yang percaya walaupun belum melihat. Ketika dia menanam pohon tamariska, apakah tanah itu sudah jadi punyanya? Orang dia juga belum punya tanah. Dia belum melihat, tapi dia menanam. Iman yang menggarami lingkungan. Kehidupan Abraham, kehidupan orang percaya adalah garam bagi dunia. Iman yang meneduhkan angin di tengah panasnya terik dunia sekitar. Dengan iman, dengan firman Tuhan, dengan iman yang berdasarkan akan firman Tuhan yang tidak tergoyahkan, kita dapat meneduhkan gelora-gelora dunia, angin ribut dunia ini. Iman yang mengeklaim, iman yang memiliki, iman yang merebut. Karena pohon tamariska selalu egois, merebut wilayahnya, membuat mati pohon-pohon yang lain. Dan dia egois, dan dia merebut, mengeklaim bahwa ini adalah milik. Kita harus mengeklaim bahwa surga, bahwa hidup kekal milik kita. Kita harus berusaha merebutnya dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita yang kita tegakkan. Iman dapat dikonsumsi. Iman itu dapat dinikmati oleh sekitar kita. Iman itu dapat menjadi makanan bagi yang lapar. Firman Tuhan itu makanan bagi setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu.